Ada pertanyaan ya. Ya. Tadi kan kita menyinggung soal media konvensional, Ya. termasuk podcast begitu ya. Nah, apakah Tempo pernah mendapatkan tawaran, Pram, untuk Ya, bagaimana dengan Tempo? untuk melakukan campaign positifnya Jokowi ini? Oh, kalau itu kita buka-bukaan aja ya. Ya. Gue juga dapat informasi dari salah satu direktur di Tempo, dan memang kita dapat tawaran itu gitu loh. Ya. Tapi Tempo menolak. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Kali ini kita akan membahas tentang majalah Tempo. Beredar berita bahwa Tempo berdalih mendapatkan tawaran untuk kampanye positif Jokowi melalui direktur Tempo, dan Tempo menolak. Dan kali ini sedang ramai di pemberitaan bahwa ternyata Tempo lah yang menawarkan proposal tersebut kepada pemerintah, tetapi ditolak balik oleh pemerintah. Mana yang benar, teman-teman? Kita lihat komentar netizen saat ini, teman-teman. Tempo keren, dapat tawaran kontrak miliaran rupiah untuk memoles citra Pak Jokowi ya, dan tidak memberitakan fufafa katanya. Ini berita yang lagi beredar ya, dan pada kenyataannya salah guys ya. Ternyata yang menawarkan duluan itu si Tempo loh. Ini gimana nih Tempo nih, klarifikasinya ya Tempo ya. Ternyata di media X ini udah viral tentang surat penawaran dari Tempo guys ya. Ternyata Tempo lah yang menawarkan ke pemerintah untuk di-up ya, pakai hashtag terima kasih Jokowi. Ini surat penawarannya tuh ya, tuh dari Kurawa di X. Ternyata podcast bocor halus Tempo ini pernah disindir oleh Pak Prabowo nih guys ya. Kita lihat videonya Pak Prabowo ya. Dia sudah menyindir sebenarnya podcast. Kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Kirain video Prabowo yang ini nyindir yang ono, bro. Mereka, para pembenci dan pengkritik Jokowi, akhirnya dipermalukan oleh dirinya sendiri. Bukan karena cawe-cawe Pak Jokowi, atau dilawan oleh keluarga Pak Jokowi, para pendukungnya, bukan. Tetapi semuanya terbongkar dengan sendirinya. Bagaimana mereka bekerja. Ya, kita melihat bagaimana kasus media Tempo yang ternyata mengajukan proposal ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Ternyata ujung-ujungnya ya masalah duit, cuan, bagaimana media tetap bekerja karena perlu pendanaan. Tetapi setelah penawaran proposal mereka ditolak oleh Kominfo, kemudian mereka membuat konten di sebuah podcast bocor alus tentang judul atau temanya adalah Operasi Memoles Citra Jokowi. Benar-benar luar biasa penggiringan opini mereka, narasi mereka bahwa Pak Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk melakukan pemberitaan positif selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia. Mereka benar-benar menggiring opini masyarakat bahwa di akhir pemerintahan Pak Jokowi terus mencitrakan dirinya sendiri, melakukan operasi besar-besaran untuk bagaimana seluruh jajaran pemerintahan, kementerian, semuanya bekerja untuk memoles citra Jokowi di akhir kepemimpinannya di Indonesia. Ternyata mereka sebelumnya mengajukan penawaran kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi, yang melalui Kominfo, supaya Kominfo mau beriklan di media Tempo dengan nilai yang sangat fantastis, miliaran rupiah. Wow. Untuk bagaimana Tempo menawarkan akan memberitakan bagaimana pencapaian Pak Jokowi selama 10 tahun. Tapi ini ditolak oleh Kominfo. Ya, mereka katanya bahwa kerja di pemberitaan itu berbeda dengan kerja di bagian iklan. Ini juga aneh begitu ya. Karena apa? Setiap media itu selalu punya visi misi. Oke lah, kalau media itu oposisi,
maka otomatis seluruh jajaran di media itu, entah itu bagian redaksi, entah itu bagian iklan atau bisnis, itu ya satu visi, bahwa kita sedang mengkritik pemerintah, bahwa kita akan menjadi oposisi pemerintah. Maka ketika mereka bagian iklan tiba-tiba nyelonong ya, mengajukan penawaran ke Kominfo, ke pemerintah, ke Pak Jokowi yang sedang dikritik, ini ya memalukan begitu ya. Iya, harusnya mereka mengajukan proposal, penawaran iklan itu ya ke lawan dari Pak Jokowi atau yang selama ini membenci, mengkritik Pak Jokowi. Silakan ke perusahaan-perusahaan mana yang selama ini tidak suka dengan Pak Jokowi. Nah, seperti itu harusnya ya. Kan jadi aneh nanti kan. Ya, misalkan halaman depan koran Tempo tadi bahwa Pak Jokowi melakukan operasi besar-besaran untuk bagaimana memoles citra Pak Jokowi di akhir masa pemerintahannya begitu ya. Terus di sana menggiring opini masyarakat. Ini loh, Pak Jokowi hanya pencitraan selama ini. Sebenarnya Pak Jokowi itu gagal dalam memimpin Indonesia begitu. Mereka mengangkat bagaimana kegagalan-kegagalan Pak Jokowi, bukan prestasi Pak Jokowi. Nah, itu di halaman depan begitu ya. Tiba-tiba di halaman berikutnya, meskipun itu dibingkai oleh rubrik advertorial atau iklan, inilah keberhasilan 10 tahun Pak Jokowi. Wah, dengan prestasi-prestasi Pak Jokowi, dengan program-program infrastruktur, pengentasan kemiskinan, ya, kemudian pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di masa Pak Jokowi. Kan jadi aneh itu pembaca Tempo nanti ya. Di depan mengkritik Jokowi, menjelek-jelekan Jokowi, tetapi di halaman berikutnya, di rubrik-rubrik berikutnya, justru menyanjung Pak Jokowi yang luar biasa bekerja untuk Indonesia. Ini kan aneh begitu ya. Harusnya ya perusahaan itu, media itu punya visi misi yang jelas. Dan ini berlaku di semua divisi. Baik itu divisi pemberitaan atau redaksi, termasuk juga divisi iklan. Ya, nanti juga kita akan melihat bagaimana para pembenci dan pengkritik Pak Jokowi lainnya akan juga dipermalukan. Ya, kita melihat kemarin ada silaturahmi kebangsaan yang dihadiri oleh para ya tokoh begitu yang benar-benar kritis, benar-benar benci sekali dengan Pak Jokowi. Ada Refli Harun, Amin Rais, Roy Suryo, Faisal, dan kawan-kawannya. Mereka padahal bikin acara sudah berpindah dari tempat ke tempat yang lain ya. Karena banyak penolakan. Hotel-hotel banyak yang menolak acara mereka. Ya, mereka nantinya akan dipermalukan oleh mereka sendiri begitu ya. Ya, kayak Amin Rais sekarang kan sudah jadi gelandangan politik ya. Semuanya prediksi dari Gus Dur itu selalu benar. Nanti kita lihat bagaimana yang lain ya akan dipermalukan oleh dirinya sendiri. Karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Pak Jokowi selama ini diam saja, nggak ngapa-ngapain, nggak membalas mereka, apalagi menyerang balik mereka. Tetapi justru mereka sendiri yang akan dipermalukan oleh sikap, oleh perkataan, oleh tingkah laku mereka sendiri. Ya, ini adalah opini pribadi saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, itulah teman-teman reaksi dari netizen. Kita belum tahu klarifikasi dari tim Temponya karena belum ada video klarifikasinya juga teman-teman. Ya, kita sih buat jadi pelajaran aja media-media yang lain. Independen sekalian. Kredibilitas lo itu ada di tangan teamwork lo sendiri. Jangan cuman sekedar cuan. Oke teman-teman, ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral.